Perkenalkan, nama saya Melini Amira Putri dengan NPM 2325310119. Berikut saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di era society dengan studi kasus PT United Tractors Tbk. Pengertian perencanaan SDM. Menurut KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Mattis and Jackson 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Proses perencanaan SDM. Yang pertama, mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Yang ketiga, menentukan perkiraan permintaan SDM. Kemudian, HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM hingga melakukan perubahan kebijakan terkait pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ahli dalam bidang sumber daya manusia mendefinisikan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana yang ditujukan untuk memberikan karyawan keterampilan yang mereka dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan saat ini dan masa depan. Gibson, James L. John M. Ivan Page, James H. Donnelly 1997. Pelatihan Messi, Teval, and Sandow 2015 merupakan proses yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pelatihan mencakup perubahan sikap untuk memungkinkan karyawan melakukan pekerjaannya secara lebih efektif, serta upaya untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan karyawan yang sudah melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, mendorong karyawan untuk mencapai pengembangan diri. Yang kedua, menawarkan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang dan mendapatkan wawasan tentang karir masa depan mereka. Yang ketiga, membantu karyawan menghadapi konflik dan ketegangan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja dan prestasi kerja menjadi cara untuk meningkatkan keterampilan berkencan dan bersosialisasi. Kesimpulan, strategi implementasi pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan oleh PT United Tractors Tbk adalah melakukan analisis kesenjangan keterampilan dengan performance review secara berkala, memberikan coaching dan mentoring secara berkala kepada staf, training, manajemen, dan leadership training untuk meningkatkan soft skill individu sesuai kebutuhan perusahaan,
serta melakukan proses evaluasi program pengembangan SDM. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya.